Pernahkah Anda merasa hidup tiba-tiba terasa lebih tenang sejak seekor kucing datang ke rumah Anda? Seakan ada keberkahan yang ikut hadir bersamanya? Dalam Islam, bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pesan lembut melalui makhluk kecil yang sering kita anggap biasa ini. Sebelum kita mulai, dukung dakwah seperti ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada keluarga atau sahabat Anda. Siapa tahu, melalui satu klik sederhana dari Anda, semakin banyak orang yang diingatkan untuk lebih menyayangi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menganggap hal-hal kecil sebagai sesuatu yang biasa saja. Seekor kucing lewat di depan rumah, seekor kucing tiba-tiba duduk di dekat kita, atau seekor kucing yang datang tanpa diundang lalu memilih tinggal di halaman rumah kita. Sebagian orang mungkin menganggapnya kebetulan, namun dalam pandangan keimanan, seorang muslim diajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seekor hewan kecil pun bisa menjadi pengingat bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 20, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Artinya apa? Segala sesuatu di sekitar kita bisa menjadi tanda, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk seekor kucing. Kedudukan kucing dalam Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membuka lembaran sejarah Islam, kita akan menemukan sesuatu yang sangat indah. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan seluruh makhluk hidup. Bahkan seekor hewan kecil pun mendapatkan tempat dalam perhatian ajaran ini. Dan di antara hewan yang paling dikenal dalam tradisi kaum muslimin adalah kucing. Kucing bukan sekedar hewan peliharaan, bukan sekedar makhluk yang tinggal di halaman rumah atau berjalan di sekitar kita. Dalam sejarah umat Islam, kucing sering disebut dalam kisah-kisah penuh hikmah yang menunjukkan kelembutan hati dan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat penuh kasih sayang terhadap seluruh makhluk, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada sahabat, tetapi juga kepada hewan. Sifat rahmat inilah yang membuat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Perhatikan kalimat ini. Rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia, bukan hanya kaum muslimin, tetapi seluruh makhluk yang hidup di bumi, termasuk hewan, termasuk kucing. Karena itu tidak mengherankan jika banyak riwayat menunjukkan betapa lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hewan. Salah satu kisah yang sangat terkenal di kalangan umat Islam adalah kisah tentang sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau sebenarnya adalah Abdurrahman bin Syakhr, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan julukan Abu Hurairah, yang artinya ayahnya anak kucing atau orang yang dekat dengan kucing kecil. Mengapa beliau mendapat julukan itu? Karena para sahabat sering melihat beliau membawa anak kucing di lengannya. Ia merawatnya, memberinya makan, menjaganya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur hal itu, tidak melarangnya, justru memanggilnya dengan panggilan yang lembut dan penuh senyum. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah isyarat betapa Islam menghargai kelembutan hati, hati yang bisa menyayangi makhluk yang lemah, hati yang tidak kasar, hati yang tidak kering dari rasa kasih. Karena orang yang tidak mampu menyayangi makhluk kecil biasanya sulit memiliki rahmat dalam jiwanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Artinya, orang-orang yang penyayang
akan disayangi oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadis ini sangat dalam maknanya. Seolah-olah Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada kita bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada orang yang hatinya hidup, yang hatinya lembut, yang tidak tega melihat makhluk lain kelaparan, yang tidak tega melihat makhluk lain kesakitan. Dan karena itulah Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Artinya, pada setiap makhluk hidup yang bernyawa terdapat pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kucing dan kelembutan hati. Saudaraku, banyak ulama mengatakan bahwa hati yang lembut akan mudah menyayangi makhluk hidup, dan hati yang keras biasanya tidak peduli pada makhluk lain. Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa kasih sayang kepada makhluk adalah tanda adanya rahmat dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman." Artinya, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Maka jangan heran jika rumah yang penuh kasih sayang sering terasa lebih tenang, lebih damai, lebih berkah. Ketika seekor kucing datang ke hidup Anda, sebagian orang pernah mengalami sesuatu yang aneh namun indah. Seekor kucing tiba-tiba datang ke rumahnya, tidak diundang, tidak dicari, namun justru tinggal dan betah. Dalam pandangan sebagian ulama hikmah, hal seperti ini kadang menjadi pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rumah tersebut memiliki suasana yang baik. Rumah yang sering diisi dengan dzikir, rumah yang diisi dengan doa, rumah yang diisi dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min solatikum, wa la tattakhiduha quburan." Artinya, jadikanlah sebagian solat kalian di rumah dan jangan menjadikannya seperti kuburan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rumah yang hidup dengan ibadah akan terasa berbeda. Bahkan hewan pun bisa merasakannya. Kucing yang datang saat Anda makan. Ada orang yang bercerita, setiap kali ia makan, selalu ada kucing yang datang mendekat. Sebagian orang langsung mengusirnya. Namun sebagian orang justru membaginya. Padahal bisa jadi, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hati kita. Apakah kita pelit atau kita mau berbagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa memberi tidak pernah membuat seseorang miskin, justru seringkali membuka pintu rezeki yang tidak disangka. Kucing yang tidur di dekat Anda. Kucing adalah makhluk yang sangat peka. Ia tidak sembarang memilih tempat. Jika seekor kucing tidur di dekat Anda, itu artinya ia merasa aman, merasa tenang, merasa nyaman. Dan ketenangan seperti ini sering lahir dari hati manusia yang tidak penuh kebencian, tidak penuh amarah, tidak penuh iri, karena hati yang damai memancarkan ketenangan. Pandangan ulama. Sebagian ulama tasawuf menjelaskan bahwa hewan terkadang lebih jujur dalam merasakan keadaan manusia. Mereka tidak melihat jabatan, tidak melihat kekayaan, namun merasakan keadaan batin. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menjelaskan bahwa hati manusia memiliki cahaya, dan cahaya itu bisa dirasakan oleh makhluk lain. Karena itulah orang yang rajin berzikir sering memiliki ketenangan yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyampaikan pesan dengan cara yang halus. Tidak semua tanda datang dengan suara keras, kadang justru datang dengan cara yang sangat lembut. Seekor kucing, seekor burung, atau sebuah peristiwa kecil. Namun jika hati kita hidup, kita akan memahami pesan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Fussilat ayat 53. "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim." Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Namun, perlu diingat, bukan berarti kucing membawa rezeki dengan sendirinya. Bukan.
Yang membawa rezeki tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kucing hanya bisa menjadi sebab kita berbuat kebaikan. Dan kebaikan itulah yang membuka pintu keberkahan. Mungkin hari ini kita sibuk mengejar dunia. Bekerja tanpa henti, berjuang tanpa jeda. Namun sering lupa bahwa kebahagiaan kadang hadir dari hal kecil. Seekor kucing yang duduk di samping kita. Seekor makhluk kecil yang tidak pernah meminta apa-apa selain kasih sayang. Dan mungkin disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melembutkan hati kita. Semoga kita semua menjadi hamba yang lebih lembut hatinya. Lebih peduli kepada makhluk hidup, dan lebih peka terhadap tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan kepada orang yang Anda sayangi. Semoga setiap kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.